Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terkesan agak mendadak ya. Sebenarnya pertemuan ini harusnya kemarin, tetapi saya baru teringat bahwa saya telat itu hari ini. Nggak ada yang mau ingatkan juga ya. Oke. Hari ini kita akan praktek secara online. Sebenarnya sih lebih ke arah penjelasan online ya terkait dengan kartograf. Bu Santi sudah masuk APN belum? Ada yang bisa jawab? Bu Santi atau Bu Rosi? Sudah masuk APN belum? Mbak? PJ-nya siapa ini? Bu Santi sudah masuk APN belum? Rangga, tolong di-unmute dulu. Saya, tolong di-unmute dulu. Nomor Paman Agus kirimannya. Kapan mau masuk Bu Santi terkait APN? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya?
Kak. 3A, koordinatornya siapa ya? Tadi itu yang selalu menghubungi saya siapa? Jadi sebenarnya ada koordinator tiap kelompok loh ya. Jadi jangan mengandalkan PJ kelas. Ini kalian itu harusnya ini pertemuan terakhir sebelum APN secara offline. Jadi nanti Bu Santi dan Bu Rosi itu akan masuk kelas dibagi 3 menjadi kelas menjadi 3 untuk pertemuan APN secara online. Kemudian setelah itu kalian akan evaluasi. Padahal harusnya minggu ini itu sudah jadwal evaluasi. Tadi saya sudah minta ke lab untuk dimundurkan jadwalnya. Karena kalian kan juga akan praktek ya. Belum ini padat merayap ini agendanya dosen-dosen. Semua evaluasi, ada OC, ada PKKT, dan macam-macam. Jadi tolong koordinasi tidak hanya mengandalkan PJ kelas, tapi PJ tiap kelompok. Untuk menghubungi, satu kelompok menghubungi Bu Santi, 2 kelompok lainnya menghubungi OSI. Paham? Mbak Deti? Kelompoknya sudah salah satu belum? Dalam, Bu? Sudah menghubungi Bu Rosi atau Bu Santi belum? Belum, Bu. Belum. Segera ya. Ya, Bu. Mana sih udah ada yang tanya pembagian kelompoknya sesuai dengan apa ya kemarin ya? Praktek KDM apa sih? Praktek apa gitu? Praktek KD. KD ya. Kado, Bu. Nah itu silahkan. Berarti kan harus ada PJ-nya yang masing-masing. Oke, ini saya akan masuk dengan saya sharing ya, izin sharing kartograf. Ini memang Oke, kompetensi ini memang sebenarnya untuk perawat tidak terlalu harus bisa ya, tetapi untuk pengetahuan dan supaya nanti ketika di bangsal VK itu kalian tidak mati gaya atau Bu, saya nggak dapat nih kala 2 persalinan karena semua diambil oleh profesi yang lain. Ini setidaknya kalian di kala 1 dan kala 3 tetap harus dapat yang namanya mengamati, mengkaji kemajuan persalinan dan menolong pengeluaran plasenta. Nah, jadi di sini suara saya jelas tidak? Kalau tidak Jelas, Bu. boleh pakai headset ya, nanti jangan alasan Bu Ya. saya nggak dengar, suaranya nggak keluar. Kalau memang tidak jelas silahkan pakai headset. Iya, Bu. Ini ada gambar partograf, jadi ini adalah lembar yang harus kalian gunakan ketika laporan tentang persalinan. Jadi ini pemantauan untuk melihat kemajuan persalinan ibu yang sudah ada tanda-tanda persalinan. Di sini ada yang namanya lembar pertama dan lembar kedua. Jadi saya akan mereview sedikit yang namanya persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, partograf ini digunakan di kala 1. Kala 1 itu ada fase aktif dan fase apa? Rangga? Selain fase aktif, ada fase apa lagi? Rangga? Ada fase aktif, ada fase laten. Jadi nanti dilihat kalau fase laten itu pembukaan 1 sampai dengan 3, fase aktif pembukaan 4 sampai 10. Nah, di sini kita akan melihat untuk menentukan sejauh mana kompetensi kita, apakah masih sekedar memantau atau harus bertindak. Nanti kan ada fase bertindak pada kemajuan persalinan. Jadi di lembar pertama ini saya sambil harus admit jadinya agak ribet ya. Kita akan melihat ini di sini diisi dulu
Kalau nomor register pasti ada ya. Ada nama ibu, umur. Nah, ini status, ada status obstetrik, G berapa? G itu artinya apa? Ada yang tahu? Rizky, G di sini artinya apa, Riz? Baru masuk, Bu. G di sini artinya gravida, P itu artinya para atau persalinan, A itu artinya abortus. Nah, di sini dilihat ibunya mulai dikaji partograf itu jam berapa. Nah, terus ditanya, ketuban sudah pecah atau belum? Kalau sudah pecah, ditanya jam berapa. Mules mulai kontraksi sejak kapan? Nah, ini harus diisi. Kemudian kita menuju Maaf, Bu. ya, Tidak ada gambarnya. tidak ada gambarnya. Iya, Bu. Cuman tampilan file doang. Gitu Ini ya? belum. Iya, Bentar, Bu. Maaf ya, Bu. iya, nggak apa-apa. Bentar. Kok di saya ada ya? Coba saya ulang ya. Top share dulu. Oh. Sekarang? Ada, Bu. Oke. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi di kolom ini ya. Kemudian kita akan menuju kolom bawahnya, ini tentang DJJ, denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini kemarin kita sudah belajar tentang Leopold. Jadi DJJ ini normalnya adalah sekitar ini, kalau masih di dalam kandungan itu 100 sampai 160 ya. Jadi dia dipantau apakah semakin bertambahnya waktu DJJ-nya itu meningkat atau justru menurun. Ini berkaitan dengan yang namanya distres janin. Ya. Kemudian evaluasi DJJ ini setiap 30 menit sekali. Sebenarnya kalau pemantauan partograf setiap sekitar 4 jam ya, tetapi kadang kalau dalam kondisi tertentu di mana ada tanda-tanda distres janin, maka boleh dilakukan setiap 30 menit sekali minimal. Ya. Setiap kotak menunjukkan waktu 30 menit. Jadi kotak ini, satu kotak kecil ini 30 menit ya. Misalnya 30 menit pertama dia datang, ini langsung ke bawah. Nah, pertama kali yang dilihat adalah di jam waktu ini. Dia datang jam berapa? Misalnya dia datang jam 8 pagi atau biasanya kalau datang tengah malam ya, jam 9 malam. Tulis jam 9. Di atas sudah tertulis ini kalau setelah ini masih yang admit, saya abaikan dulu ya. Saya nggak konsen jadinya. Jelaskan sambil admit. Harusnya kalau join itu dari awal ya, nggak boleh telat-telat kayak gini. Ini misalnya datang jam 20, jam 8 malam. Nah, ini setiap kotak kecil ini adalah 30 menit. Artinya kotak besarnya adalah 1 jam. Nanti jam pertamanya mulai dari jam 8, jam 9, dan seterusnya. Batas waktu boleh dilakukan Leopold adalah setiap 4 jam. Tetapi untuk DJJ ini boleh tiap 30 menit sekali jika ada kondisi distres janin. Oke, jadi misalnya jam 8.30 kotak kedua diukur menggunakan Doppler, DJJ-nya sekitar 140. Nanti dihitung lagi jam keduanya, oh kok turun drastis menjadi 80 misalnya. Nah, ini berarti tanda gawat janin, maka harus diperiksa tiap 30 menit. Nanti setelah itu maka akan dilihat kurvanya itu seperti apa, apakah menuki, landai, atau seperti apa. Kemudian kotak di bawahnya ini adalah air ketuban. Ini ada apa ya?
inisial atau tandanya. Misalnya air ketubannya itu apakah utuh, ataukah keruh, ataukah ada darah. Jadi kalau utuh itu ditulis di sini U. Kalau ada misalnya darah itu ditulis D. Kalau misalnya ada mekonium itu ditulis tanda M. Nah, misalnya masih utuh berarti jam pertama utuh. Lah kok jam kedua di sini dia ada sudah pecah tetapi bercampur dengan darah, maka ditulis D. Terus besok lagi keluar mekonium berarti ditulis M dan lain sebagainya. Ini cukup inisial saja ya. Kemudian lanjut ke grafik berikutnya. Di sini bawahnya ini ada yang namanya pembukaan. Jadi VT ini fungsinya ada di sini. Nggak ada chat sama sekali kok. Nggak ada chat sama sekali. Kamu mau Selain saya, kalau memang tidak menjawab, tolong di unmute ya. Kecuali Anda sedang menjawab. Di mute. Di unmute. Lanjut, Bu. Ini pembukaan serviks, ini dilihat. Tadi kan mulainya jam 8 malam ya. Pas waktu datang, kalian VT. VT itu vaginal toucher atau periksa dalam. Pembukaannya mulai berapa? Tadi kan di sini ada kenceng-kenceng ya. Mulai mules, jam berapa? Oh kemarin, mulesnya sejak hari kemarin. Tapi kok pembukaannya masih 1? Ini kalian periksa lagi, benar nggak pembukaannya masih 1? Nanti di sini ditulis. Di angka 1 ini di titik. Seperti itu ya. Terus jam berikutnya, kalau VT jangan terlalu sering ya. Kalau tidak ada indikasi misalnya, kalau primipara apalagi kan biasanya lama ya. Bisa 8-12 jam. Ini jangan terlalu sering, nanti malah menimbulkan infeksi. Makanya tadi 4 jam itu lebih aman. Terus jangan sudah di VT oleh koas, kalian pengen maksa untuk VT, nanti bedanya VT lah, itu malah menimbulkan resiko ketuban pecah. Jadi gunakan hasil periksa orang lain tidak apa-apa. Nah ini ditulis di sini. Di pembukaannya berapa? Kalau misalnya dari pembukaan datang, pembukaannya sudah pembukaan 6. Kemudian seiring majunya persalinan, jam kedua, ini masih 6 lagi gitu ya. Nah, kemudian jam ketiga masih 6. Nah, ini apakah ini sudah melewati waktu waspada atau sudah bertindak? Kalau misalnya 4 jam pada fase laten, itu masih di laten kan tadi 1-3 ya, masih dimaklumi. Tetapi kalau sudah fase aktif tapi nggak maju-maju, harusnya fase aktif itu cepat sekali, apalagi pembukaan 8, 9, 10 itu cepat, nggak sampai 2 jam, bisa cepat sekali, apalagi pada multi. Kok ini lama gitu ya, lebih dari 12 jam misalnya. Nah ini sudah masuk ke fase bertindak. Ya, bertindaknya apa? Apakah dia harus dioksi, apakah harus di SC? Nanti ini sudah bukan ranah kita, karena kalau ranah perawat adalah APN, asuhan persalinan normal. Nah ini batas waktunya dari waspada dan bertindak tadi. Ini gunanya untuk menentukan itu. Kemudian ke bawah. Di bawahnya ini ada kontraksi uterus. Kalian ketika memeriksa ibunya ini dilihat. Ingat, ini satu kotak kecil tadi adalah 30 menit. Dilihat dalam waktu Waalaikumsalam. Dalam waktu 10 menitan, ini berapa kontraksinya? Apakah kurang dari 20? Apakah 20 sampai 40? Atau lebih dari 40 kali frekuensinya? Kalau kurang dari 20 kali frekuensinya, ini diberi tanda apa ini? Titik-titik apa ini? Kotak-kotak kecil ya. Tapi kalau 20 sampai 40 ini kotakannya di garis miring, garis arsir miring. Kalau lebih dari 40 frekuensinya dalam 10 menit, berarti ini diblok. Jadi dalam 30 menit tadi, kan ada 3 kali ya, 3 kali 10 menit. Itu blokasenya ada berapa? Misalnya dalam 30 menit itu ada
3 kali lebih dari 40. Berarti ada 3 kotakan yang dia diblok. Ya. Kemudian kalau 3 kali tadi kurang dari 20 frekuensinya, berarti di kotak-kotak kecil kayak gini. Jadi pilihannya berapa frekuensi dalam 10 menit dan frekuensinya berapa kali dalam 10 menit tadi. Ini yang menentukan adalah jenis arsirannya tadi. Jadi ini fungsinya untuk dibaca orang lain itu memudahkan ya, jangan kalian malah bingung. Nah ini dilihat ke atas, ini kurvanya naik ke atas ya dalam 30 menit. Jadi sekali pengukuran ya, ini kalau 30 menit ya berarti ini kotakannya ke atas. Kalau dalam sekali pengukuran tadi Anda 1 jam itu di samping pasien, ya silahkan ditambahkan saja di sini kotakannya di sampingnya. Kemudian, adakah pemberian oksitosin untuk mempercepat kontraksi? Ini ditulis di bawahnya. Oh, karena dia kontraksinya tadi sudah masih pembukaan 1, kontraksinya kok lama lebih dari 8 jam, cuma 5 kali, 4 kali, jarang-jarang amat. Padahal sudah 3 hari kayak gitu, berarti apakah ada indikasi untuk diberikan oksitosin per drip? Nah, ini masukkan. Oksitosin berapa unit? Oh, dia ditambah oksitosin, berapa? Oksitosinnya 30 mg dalam 1 flabot, 500 ml NaCl misalnya. Ini ditulis oksitosinnya berapa unit dalam berapa tetes per menit NaCl-nya. Oh, karena ini masih normal, berarti dalam 16 tetes per menit. 30 unit. Gitu ya. Ini atasnya unit, bawahnya adalah tetes per menitnya. Ini ditulis kecil-kecil nggak apa-apa. Kemudian bawahnya, ini adalah obat cairan IV-nya. Obat atau cairan IV ini diberikan apa? Kadang kan ada ya, obat-obatan untuk mempercepat kontraksi, daya tahan ibunya, obat macam-macam atas indikasi anti infeksi dan lain sebagainya. Dia ada KPD kan, berarti ada antibiotik yang ada di situ dan lain sebagainya. Ini silahkan tulis di sini. Apakah dikasih antibiotik apakah ada obat lain yang diindikasikan masuk ke infus, silahkan Anda tulis di kolom obat dan cairan IV-nya. Ini tadi kan tetesnya, cairan IV-nya ditulis di sini ya. NaCl atau RL. Biasanya sih antara NaCl dan RL ya. Yang isotonis. Kemudian, sampai sini paham belum? Sampai sini belum? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Insya Allah. Oke. Kalau ke bawahnya juga. Ini adalah nadi dan tekanan darah. Hampir sama dengan kalian mengisi tanda-tanda vital kan sering ya pakai pensil merah biru gitu ya. Dibuat kalau tekanan darah ini per berapa dibuat garis anak panah seperti ini. Kalau nadi berarti dibuat gariskan hubung kayak TTV itulah ya. Kurvanya naik, turun, atau gimana. Nah ini, 30 menit pertama atau jam pertama, ini kan jam pertama datang tadi ya. Oh, tekanan darah 120 per 80. Titik, kemudian dihubungkan. Terus nadinya berapa? Oh, nadinya 80 kali per menit. Jam kedua nadinya berapa? Nanti dihubungkan. Gampang lah katanya. Suhunya ditulis di sini. 27 atau lebih. Kalau ada indikasi dia febris, ini laporkan. Jangan-jangan ibunya dehidrasi, ataukah ada infeksi penyerta. Ya, ditulis di kolom suhu. Kemudian yang terakhir ini adalah pemeriksaan urin. Jadi ibunya kadang ada pemeriksaan yang mengharuskan dia dilakukan pemeriksaan. Protein urinnya berapa? Apakah ada aseton dalam urinnya? Volume urinnya normal atau tidak, ini ditulis di sini. Jadi ini protein positif 1, positif 2, oh nggak ada protein negatif gitu ya. Tulis di kolom atasnya ini, asetonnya ada apa enggak, tulis di tengah, volumenya berapa, ditulis di sini. Intinya, ini adalah apa yang harus kalian laporkan seiring dengan kemajuan persalinan di kala 1. Kala 1 8 jam. Anda dinas pagi dari mulai jam 8 sampai jam 12.
jam 12 lahir, ya wes berarti cuma sampai jam 12 sampai ya. Kalau sudah lahir ini sudah beda lagi. Kalau bayinya sudah lahir kan berarti masuk ke kala 2 ya. Nah, kalau sudah kala 2 nih di sini catatan persalinan. Tanggal, nama yang nolong siapa, mana, bla bla bla, ini ditulis di sini. Tadi kala 1 apakah melewati garis waspada atau tidak? Masalah lain yang timbul apa? Oh, kontraksinya lambat. Oh, tidak pembukaannya lambat misalnya. Oh, ada ketuban pecah dini. Penata laksananya apa? Diberikan oksitosin. Hasilnya apa? Kontraksinya meningkat, bla bla bla. Terus skala 2-nya. Di skala 2 misalnya adakah episiotomi atau tidak? Episiotomi tahu ya? Episiotomi apa, Det? Tahu, Bu. Apa, Det? Tadi yang bilang tahu siapa? Boleh dijelaskan sama yang lain. Apa Bu episiotomi? Eka Susi tahu? Iya, Bu. Jadi episiotomi itu adalah bantuan pelebaran jalan lahir dengan menggunting perineum. Boleh digunting, kadang sekarang malah dibiarkan robek sendiri gitu ya. Nah, episiotomi ini ada atau tidak? Apakah dia jika iya, arahnya kemana? Apakah lateral, mediolateral? Apakah ke arah jam 6 berarti ke bawah? Kalau mediolateral itu searah jarum jam ke arah jarum jam 7 ya, atau menyamping berarti 5 kayak gitu-gitu. Kalau lateral berarti lurus ke samping jam 9 gitu-gitu. Terus pendampingan saat persalinan oleh siapa? Suami mendampingi enggak? Boleh masuk enggak? Keluarga ada enggak? Dukungannya dapat enggak? Gawat janin ada enggak? Bla bla bla. Distosia bahu ada enggak? Dan lain sebagainya. Ini ditulis di sini. Masalahnya tulis penata laksanaan masalah tersebut apa. Nah, kala 3 ini pada saat pengeluaran plasenta. Ini yang harus kalian kuasai. Kala 2 boleh lewat, tapi kala 1, kala 3 sebenarnya itu kompetensi perawat. Pengeluaran uri itu di kala 3. Lama kala 3 berapa menit, pengeluaran plasenta berapa menit. Kalian lakukan apa? Sanggar susur yang pengeluaran plasentanya dengan cara apa? Manual atau ada tambahan lagi perasat apa? Kemudian seiring dengan pengeluaran plasenta, apakah diberikan oksitosin dulu? Ya pasti iya, berapa unit? Karena oksitosin kan untuk disuntikan untuk membantu kontraksi dalam pengeluaran plasenta. Nah, ini ditulis di sini. Ya, berapa unit dan lain sebagainya. Kalau tidak, alasannya kenapa? Oh, kontraksi sudah kuat misalnya. Pemberiannya, ini alasannya kenapa. Kemudian dilakukan PTT enggak? Peregangan tali pusat terkendali. Jika iya, siapa yang melakukan, atau jika tidak, kenapa? Oh, sudah plasentanya sudah keluar lancar, nggak usah di PTT, gampang. Nanti PTT itu apa? Peregangan tali pusat terkendali, Bu Santi akan mengajarkan. Dan Bu Rosi. Boleh tanya di situ, Bu, saya diajari penegangan tali pusat terkendali. Misalnya, silahkan minta diajarkan di situ. Mumpung offline, ya. Pemantauan persalinan kala 4 ini. Ini juga kalian ya. Tekanan darah ibu berapa, nadinya, TFU-nya diperiksa turun nggak setinggi pusar atau malah masih di atas pusar, kontraksinya kuat apa lemah, kandung kemihnya penuh apa tidak, ada perdarahan atau tidak. Ini kompetensi kalian. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ketika di VK terus mati gaya. Aduh, waktunya tinggal 10 menit. Gitu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini silahkan nanti dibaca di lembar keduanya ya. Ini sih sebenarnya bisa lah. Ini kan masalah fundus uteri, masa fundus uteri dilakukan tidak, plasenta lengkap tidak. Ini kompetensi kalian di kala 3. Plasenta apakah tidak lahir setelah 30 menit? Jika iya, apa yang dilakukan? Ada laserasi atau episiotomi? Jika laserasi perineum derajat berapa? Ya Allah, masih ada yang admit jam segini. Enggak saya admit ya, ini udah selesai kok, baru gabung. Jumlah perdarahan berapa mili, bayi baru lahir
Ini ditulis di sini. Kalian bayi baru lahir pun itu kompetensi kalian. Ketika ada di ruang VK dan kalian misalnya lagi dinas di ruang anak, itu boleh masuk ke VK untuk menolong bayi baru lahirnya. Menimbang berat badan, antropometri, anak kan sudah ya. Ini sangat boleh. Jadi nggak ada alasan ketika di VK terus kalian tuh nggak ngerti mau ngapain gitu. Ngadeg, ngedanteng, terus nek ditakoni, "Dek, kowe ki arep ngopo?" "Nggak tahu, Bu, saya bingung." Nah, itu. Jadi harus tahu dulu posisi kalian tuh mau bantu apa, siapkan. Siapkan ilmunya, ya, siapkan APD-nya. Kalau kayak gini ya berarti harus bawa sarung tangan, harus cord, harus takut kecipratan plasenta sih, air ketuban dan lain sebagainya, darah gitu ya. Walaupun dia sudah di screening HIV tapi tetap gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? 5 menit lagi. Silahkan boleh menyalakan mikrofon sekarang untuk bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya. Saya stop share ya. Saya yang tanya sekarang. Lane Angelia. Lane. Kalau kontraksinya tadi itu kurang dari 20 kali dalam 10 menit, itu tandanya apa? 20. Kurang dari 20 kali dalam 10 menit. Kurang 20 kali. Kurang 20 kali. Yang garis-garis bukannya? Yang kotak kecil. Kalau yang diarsir kan 20. Iya, yang Ya. Oke. Kalau kalau ketubannya bercampur darah, Anissa, tandanya apa? Dikasih kode apa? Anissa Puji Rahayu. gimana, Bu? Kode apa kalau air ketubannya bercampur darah? Apa yang lain? Eka Susi. D. Kalau M itu berarti apa? Rizky anak. Rizky. Ya Bu, Kalau apa ya? mekonium. Kode apa? Mekonium apa ya? Iya, dikasih kode apa? M. Ya. Tuh. Kalau apa ya? Pemberian obat-obatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan, Novita? Apa obat-obatan yang mungkin boleh diberikan pada ibu dalam persalinan? Maya Reza. Maya. Apa Mbak Maya? Hah? Bentar, Ibu. Obat-obatan apa yang mungkin diberikan pada ibu memasuki fase persalinan? Oksitosin. Nah, terus apa lagi? Ada metergin, oksitosin, gitu-gitu ya. Mungkin antibiotik untuk ketubannya dan lain sebagainya. Opiaksis ya. Oke. Ini pasti belum paham. Saya yakin ini belum paham. Silahkan nanti, ini hanya sebagai trigger untuk kalian masuk di APN. Silahkan nanti untuk lebih jelasnya kalian tanyakan dan pahamkan di kelasnya Bu Rosi dan Bu Santi. Manfaatkan waktu sebaiknya mumpung offline. Semoga memudahkan kalian untuk praktek
Mau praktek kan? Semester depan ya ke rumah sakit. Semoga sudah bisa praktek. Jadi menjadi dasar ilmu kalian untuk mengerti hal persalinan ya. Oke, semoga Iya, Bu. saat nanti saya minta Mbak siapa itu? Koordinatornya siapa ya tadi? Untuk mencatat yang tidak datang. Mbak Nurul kayaknya. Nurul ya. Nurul. Itu di screenshot apa ya? Dilihat. Nurul pakai apa? Apa pakai itu? HP. Pakai HP. Ya udah tak screenshot ya. Saya mau silahkan tampakkan layarnya, videonya. Saya mau foto yang belum join. Nanti ini sebagai absen ya. Satu, dua. Ini Maulida kemana? Meli Mugi kemana ini? Silahkan dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Bentar ya. Layar kedua. Silahkan pose sebaik mungkin. Kita foto ya. Meli Mugi nggak ada wajahnya. Oke. Muhammad Arif. Safik Setia. Ya. 1, 2. Teti. 1, 2, 3. Kamera saya rusak, Bu. Tapi join ya. Oke, nanti saya absen dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ini beneran nggak ada yang mau tanya? Ya, Ibu. Belum, Bu. Enggak. Belum. Mungkin nanti atau es. Enggak? Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Kamu mah yang ditanya kayak gitu. Ya, baik. Kamu masuk ke berarti sehat. Apa itu tadi Rangga ya? Yang tanya. Iya. Rangga. Gak aneh, Bu. Besok kena evaluasi offline dengan saya, oleh-olehmu loh. Oke, tutup ya. Silahkan boleh lihat dari ini akumulasi informasi offline minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan boleh seperti dari Zoom. Iya, Ibu.